Di Spurs ada Richarlison yang selalu main, tapi fansnya nggak ada yang suka. Menurut lu, siapa pemain yang nggak layak ada di tim lu sekarang? Tulis di papan. Sebelumnya, like, komen, subscribe channel ini agar kita terus berkembang nyampe 1000 subscriber. Aduh. Boleh 1, boleh 2. Tumpahkan di sini. Oke? Yudam udah? Oke. Banyak banget kayak ini fans MU nih. Waduh. Oke, kita belakang kamera. 3, 2, 1. Gua agak bingung sih cuman kayaknya. Oke. Bro, gue bingung. Oke, mulai dari Rafli. Gimana? Ya, gue ya fans Barcelona ya dan gue melihat dua pemain ini masih sering dipakai sama Xavi. Gue nggak tahu karena dia orang Spanyol atau gimana. Cuman Sergio Roberto walaupun lebih sering cadangan tapi masih sering dipakai sama Xavi dan Gavi kalau dia fit sekali terus langsung dimainin. Menurut gue performa dua pemain ini jauh dari kata bagus. Gavi oke di El Clasico kemarin bagus, tapi sebelum itu nggak bisa konsisten dan nggak bisa di level yang sama kayak Pedri minimal. Jadi menurut gue dua pemain ini kalau bisa nggak usah dikasih kesempatan dulu sama Xavi, kasih yang lain dulu. Gundogan tengahnya Gundogan, De Jong sama Oriol Romeu nggak apa-apa atau Pedri asal jangan Gavi. Dan Gavi selalu ditaruh di kiri. Sering bergantian sama Felix kan. Jadi menurut gue nggak efektif kalau Gavi ditaruh di kiri dan menurut gue Gavi nggak usah main dulu, cadangan dulu. Kalau perlu main di U21 Barcelona dulu. Itu dia. Perlu dipertanyakan ini dia fans Barcelona yang asli atau bukan. Bisa-bisanya Gavi. Ya Gavi lah. Yang Gavi. harusnya Gua nggak setuju dipuja-puja, Iya, Gavi Gua nggak setuju dipuja-puja. main sama Gavi sih. Pemain Gua nggak muda setuju. yang menurut gue Fighting bagus. spiritnya ada. Sama kayak Pedri juga dia Pemain mainnya. kalau nggak punya skill tapi punya work rate tinggi tuh, Betul. itu yang harus itu ada di Gavi. Iya. Kalau Sergio Roberto gue setuju lah. Ya. Emang Ya, nih, Sergio Roberto. Kesepakatan bersama ya. wah udah, Oke. bersama udah nggak usah debat. Dia juga dibenci sama fans Madrid sih. Golnya Messi menit akhir. Ya. Iya. Nah, kalau dari gua, fans Milan, gue beri Calabria, Bek kanan ya? bek kanan. Gua nggak tahu kenapa ini pemain masih main terus padahal kapten. Iya lagi. Menurut gue jelek banget. Dia salah satu yang mungkin dibilang overrated. Masuk timnas saja susah. Sering melakukan kesalahan, terlalu pasif, dan terakhir sampai dia sindir-sindiran sama Pioli. Nah, gua rasa lu itu kalau bisa kesalahan Tonali nggak sih? Dia ngasih dia kapten kan sebelumnya Tonali kan AC Milan enggak, kaptennya. enggak. Oh emang Nah, Calabria? Iya. Oh pertanyaan gue adalah kenapa lu sebut Calabria? Apakah di tim lu itu nggak ada pengganti Calabria yang sepadan atau gimana? Dia kan udah 4 tahun ya kalau nggak salah. Ya, 4 tahun dari 2019 tuh. ya. Jadi emang dia orbit kan dari Heeh. akademi. Ya pengganti emang nggak ada. Even Theo pun nggak ada penggantinya gitu loh. Theo Hernandez. Cuman kalau Theo gue masih lebih ada added value-nya dibanding Calabria. Dia didapuk sebagai kapten. bukannya AC Milan itu keuntungannya lebih besar ya? Maksudnya dia punya keuangan segala macam. Kenapa nggak beli pemain? Kenapa nggak beli penggantinya Calabria? Nah itu kan makanya gue bilang yang gue tanyakan tuh itu. Dari Tonali investnya itu ke Besar tengah sama juga. depan. Iya. Harga Gitu. tinggi. Konteksnya lu tulis Calabria, tapi kalau Calabria diganti nggak ada yang sepadan sama Calabria dong. Bisa ganti formasi pakai 3 back. Oke, Bisa digeser pemain. Kalau gue ini konteksnya karena memang Gavi masih ada pemain yang lain selain Gavi. Gundogan. Sergio Roberto Iya, juga ada Cancelo makanya masih dipakai nih titik dua. gue itu adalah kapten gitu loh. Nih orang kapten, iya. didapuk sebagai kapten. Gue kalau misal tim seperti Milan sekarang, gue pilih mainan kayak kaptennya. Karena Iya, kiper menurut gue paling setuju. fair. Sorry tadi lu bilang 3-4-2 ya? 3-4-3 Kalau ya? misalnya tadi kan si Rafli bilang karena nggak ada pengganti, ya paksanya 3 back. Berarti main kalau 3 back. 3 back kan tengahnya ada 4 tuh. Iya. Yang kanan kirinya dia lagi ada. Bisa Bisa lagi, Theo, iya. bisa ada pemain lain Musa. Alexis udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Bisa Pulisic dari situ atau beberapa itu pelatih lah. Pulisic bukannya kiri. Di Milan kanan. Oh kan Kanan, dia. Kanan kiri deh. Bisa kanan Oh dia kiri. bisa kanan kiri. Gila. Coba Yudam dari lo. MU. Semua pemain nggak pantas. Iya, emang iya. It's all rubbish kalau kata anak Habis kecil itu. menurut MU. It's all rubbish. Kita udah sepakat Udah. semua lah.
Udah kalau menurut gue tuh udah nggak ada fighting spirit-nya lah MU ini sekarang, gue jujur aja ya. Kayak pemainnya itu kayak ya udah terima aja udah kalah atau gimana. Nggak ada kayak yang dulu misalkan kayak zaman-zamannya kalau ada yang leadership-nya tinggi kayak Iya, Roy Keane, iya. dia ngebangun tim. Tapi ini semuanya Bruno sebagai kapten. Gue sih sebenarnya membela dia awalnya, tapi makin ke sini ya gimana ya? Cuman kerjanya dia marah-marah mulu. Kadang passing-nya, kadang nih gue ngeliat sekarang ya, That's right. kadang That's right. kadang passing-nya itu ya jelek, malah berantakan kalau udah mainnya udah gamut. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu dan terutama apalagi kalau menurut gue sekarang itu Dalot. Kenapa Dalot? Ya karena menurut gue crossing-nya biasa aja, defense-nya apalagi biasa aja, keteteran mulu. Iya. Oke. Dan sekali lagi, kalau menurut gue semua pemain MU ya menurut gue Iya. harus Kalau lu lihat data di lapangan, MU pemainnya mewah-mewah loh. Iya. Berarti ada yang salah bukan pemainnya dong, pelatihnya ataupun mungkin manajemennya atau gimana. dan kalau Nggak valid aja. Apa yang lu tulis nggak valid. menurut lu ini nggak valid? Ya nggak valid. Kalau lo lihat pemain lu udah berpengalaman semua dan udah terbukti. Casemiro, ada Varane, ada Lisandro Martinez, kipernya Onana yang bagus di Inter. Ada juga siapa Rashford juga bagus. Emang wingernya sih jelek sih, semua winger MU jelek. Ngomong winger tuh Cuman siapa yang bagus? gelandang back sampai kiper tuh masih oke. Nah, Oke, gue balikin. depannya Gini, jelek. gue mau Kalau coba nambahin sedikit. Bruno kalau dari egois udah kita tahu deh. Anggap dia itu kapten, dia bingung mau ngapain selain marah-marah. Tapi kalau dari sisi Bruno, gue ngelihatnya ini pemain nggak mau berkorban untuk tim dari segi posisi. Dia meninggalkan zona nyamannya untuk kebutuhan tim. Gue lebih menyoroti itu. Gitu. Oke. Coba kalau dari Ali, Kalau gua ya, ini jujur ya, gua ngelihat Casemiro sih. Menurut gua Casemiro udah nggak layak banget main. Ini jujur ya, karena apa? Gua ngelihat dia di Madrid dengan dia main di MU itu beda jauh. Enggak lah. Beda jauh. Enggak, Dengan musim kemarin adanya Amrabat pun waktu lawan City, itu Casemiro kayak nggak mau lari, nggak mau Casemiro gerak. nggak main. Kemarin lawan City. Nggak main, cedera dia. Nggak main dia cedera. Oke, sebelum-sebelumnya, pertandingan sebelumnya. Karena menurut gue udah kemakan usia aja udah 31. Iya, maksud gua ngelihatnya itu kok di Madrid dia itu Ya bener-bener di kayak situ lagi top perform top usia. perform. sebenarnya lebih ke Makanya kalau maksud gua Madrid itu lebih ke teman di depannya ya. Ya. Gitu. Kalau dari Liverpool sendiri, Iya. Oh, oke, dari gua ya. Boleh nggak gue jelasin sedikit tadi pernyataan lu yang lu bilang Richarlison itu Iya. bahkan bukan cuman fans Spurs tapi gue fans Liverpool dari zamannya dia di Everton sampai di Spurs. Lu lihat lu ya, gue benci sama Richarlison. Kalau gue dari Liverpool, nih. Kenapa gitu? Kenapa ada bridgingnya gitu loh? Iya. Kalau dari Liverpool ini kan Gomez not Jones, sorry. Nah, Joe Gomez dan Curtis gue Jones. setuju banget. Iya. Oke ya, Udah gue jelas itu mah. jelasin dulu Boleh. ya. Jelas sih. Boleh. Gomez sama Curtis Jones itu bukannya membantu Liverpool tapi menjadi beban buat Liverpool. Beban tim ya. Beban tim. Setuju. Gomez tuh mainnya mut-mutan. Kalau dia lawan di Premier League dia tuh hancur. Tapi kalau main di mana Champions atau di FA. di Europa League, FA, Carabao Cup, dia mainnya bagus. Apalagi Curtis Jones itu nggak beda jauh sama Jordan Henderson. Soalnya kenapa? Gua masih menghargai Henderson. Dia sebagai legenda Liverpool. 12 tahun dia stay di Liverpool. Gua nggak akan membicarakan Henderson, gua membacakan si Jones sekarang. Dia itu nggak bisa main sama sekali, cuman back pass, megang bola takut, ngumpan ke belakang. Apalagi Gomez, dia mempercayakan diri buat penggantinya Trent Alexander-Arnold, malah makin beber istilahnya kayak gitu. Dan Hancur. setahu gue Gomez emang sering blunder juga Iya, kan. tapi Blunder mulu. Bunuh diri tapi juga. kan awalnya memang Joe Gomez itu bukan sebagai right back tapi center back. Nah, orang-orang mikirnya gitu. Dari awal dia di Liverpool itu right back. Right back. Right Iya. back. Iya, Joe betul, Gomez betul. itu Right back, right back. Betul. Nah, karena Matip terus karena Pickford akhirnya Van Dijk cedera, akhirnya si Gomez dijadiin tengah, main duet sama Matip. Terus Matip cedera, belilah Ozan Kabak. Akhirnya Gomez sama Ozan Kabak hancur, tambah hancur. Itu udah kalau gue lihat pada saat itu, waktu mereka duet, itu ada bacaan depannya selamat datang ke gawang. Selamat datang, Selamat datang. Ya, makanya. Saking parahnya gitu loh. Menyambut striker Iya, lawan ya. silakan. Ayo, silakan. Ahlan wa sahlan. Tapi gini, sorry, gua potong. Kalau gua ngelihat Curtis Jones ini kayaknya disamain sama Harvey Elliott. Harvey Elliott semakin maju. Oh terus ya gua- itu Ah, udah lihat main gua berkembang suka dia, sih. berkembang dia. Berkembang. Nah, akhirnya Curtis Jones ini merasa gua tuh juga harus bisa berkembang. Kadang kesian juga gitu loh.
Gue nggak menghina pemain gue sendiri, tapi ya memang kenyataannya seperti ini. Tapi kita sebagai fans Liverpool selalu respect semua pemain Liverpool. Curtis Jones, Gomez. Oke, Ada kecupan tuh. Kecupan manja ya. itu Kecupan manja. kita gak usah bahas ya. Pokoknya terakhir mungkin ada tambahan Rafli, Yudam. Gue nggak ada sih, gue cuma minta ke Safi ya, tolong semangat Tapi etnosentrisnya, apa semangat kedaerahan Pak Spanyolnya, Sergi Roberto itu kebangsaannya. pacarin anaknya Xavi atau enggak? Kan Iya. jadi Ini main bukan mulu. Luis Enrique. Hah? Ini bukan Luis Enrique. Ya tapi Kan Xavi juga parah loh. Sama Sergi Roberto ini kayak gue no comment ya. ya, mungkin ya kayak gitu ya. Juga gue buat Safi tolong sadar ini dua pemain ini. Mungkin Gavi masih oke lah di tim karena masih muda. Tolong Sergio Roberto buang aja kalau bisa. Kalau bisa jangan kasih kesempatan di tim utama karena dia udah habis menurut gue. Udah, Safi, tolong. Tolong ya. Oke, untuk para penonton, coba lu share siapa nih pemain di tim lu yang kayak kita-kita gini, tumpahin aja semua di situ. Iya. Itu dia. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Let's go. Kalian Reds. Itu dia.